Oke, jumpa lagi bersama saya Fauzi Gasali dan masih tetap dengan tutorial aplikasi Koperasi 3 in 1 ya. Dan kali ini sudah menginjak tutorial yang ketiga, yaitu bagaimana cara membuat dan menginput tabungan ya, tabungan atau simpanan anggota. Nah, langkah pertama adalah kita buat dulu produknya. Kita buat produknya ada di menu customer service ya, ada di menu customer service dan ada di kelompok simpanan ya. Di situ ada icon produk simpanan, kita klik aja. Nah, di sini saya sudah membuat uh, produk simpanan secara umum yang hampir semua koperasi memiliki produk-produk ini, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Nah, karena ini saya sudah buat, tinggal diedit aja ya. Intinya kalau mau menambah atau membuat produk baru, tinggal diklik tambah, lalu akan keluar seperti ini ya. Yang pertama kita harus mengisi adalah kode produknya. Nah, kode produknya kita kasih nama apa ya? Kodenya huruf, angka boleh. Terus nama produk simpanannya ya. Karena ini simpanan pokok, maka saya kasih nama simpanan pokok. Nah, yang ketiga yang harus kita isi adalah nomor akun. Nomor akun ini adalah kemana kita akan mencatat transaksi simpanan pokok ini, baik penarikan, setoran, ataupun yang lain-lainnya yang terkait dengan simpanan pokok. Maka kita harus mengklik ini ya, tombol pencarian nama akun. Nah, akun ini terkait dengan di tutorial yang pertama ya, di tutorial yang pertama bagaimana cara membuat akun. Nah, rekening akuntansinya di neraca nanti masuknya kemana. Nah, itu. Nah, di sini nomor simpanan pokok ada nomor akunnya 39001 ya, dipilih aja. Nah, untuk simpanan pokok adalah simpanan yang disetorkan oleh anggota ketika dia mendaftarkan sebagai anggota dan hanya sekali saja dia menyetorkan ya, tidak rutin ya, dan tidak ada bunga. Simpanan pokok ini sifatnya seperti modal bagi perorangan ya, seperti modal ya bagi perusahaan PT. Kalau PT itu saham, kalau perorangan ya ini modal pemiliknya ya. Karena ini koperasi adalah kumpulan anggota, maka semua modal yang disetorkan oleh anggota terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, ini yang simpanan pokok. Saldo minimum kita kosongi. Nah, di sini ada kelompok jenis simpanannya. Ini setting jenis simpanan. Maka di sini kita akan setting namanya simpanan pokok ya. Terus di sini ada kode harga saham, kode setoran, kode tarikan dan lain sebagainya. Nah, untuk kode setoran, kode tarikan ini adalah kode transaksi untuk simpanan ini. Nantinya akan kita buatkan kodenya. Nah, kita buatkan kode transaksinya. Jadi kalau teman-teman belum ini kan warnanya kuning ya, warnanya kuning. Kuning artinya harus diisi. Kalau tidak diisi maka dia tidak akan bisa ya, tidak akan bisa disimpan nantinya. Oke. Di sini kita harus menginput kode setoran, menginput kode tarikan ya. Nilai setorannya berapa? Ini bisa dikosongi. Insentif marketing ini kalau ada bonus untuk marketing yang berhasil menggait anggota baru atau penyimpan baru ya. Ini nanti misalkan kita mau setting seperti itu boleh ya. Terus ini bagian yang kuning-kuning ini ada kode bagi hasil. Ini adalah untuk nanti kalau misalkan ada bagi hasil, pendapatan bagi hasil bagi anggota itu nanti kita akan masukkan di beban yang mana ya, di rekening yang mana. Ini nantinya seperti itu. Karena
ini harus diisi, maka saya harus mengisi di sini ya. Kode transaksinya ya. Setoran bunga ya. Kode bagi hasilnya bunga. Di sini saya pilih bunga. Oke, nanti kita bahas saja ya. Karena di sini memerlukan kode, ini kode. Semuanya memerlukan kode. Maka sebelum melanjutkan ini, kita harus buat kode transaksi terlebih dahulu. Ya. Di sini ingat-ingat ya, kita punya 3 produk simpanan. Berarti nanti semua simpanan ini harus memiliki kode. Nah, ya. Oke, kita pending dulu produk simpanannya, kita membuat kode transaksi. Menunya ada di menu customer service, kelompok simpanan, kode transaksi. Nah, ini ya. Kode transaksi. Di sini kita bisa membuat berbagai macam kode transaksi ya. Ini saya kelompokkan dari 1 kode 01, 02 sampai 10. Ini adalah untuk simpanan sukarela ini ya kodenya. Ya. Untuk kode simpanan sukarela. Bagaimana cara menambah kode? Tinggal ditambahkan aja ya. Ditambahkan kodenya. Ini kan saya terakhir 29, berarti saya tambah 30. Berapa ini? Ya 29 ya. Berarti kode yang terakhir 30. Saya kasih nomor 30. Ini setoran simpanan misalnya. Setoran simpanan. Simpanan apa? Kita ingat-ingat tadi ada 3 produk ya. Ada 3 produk simpanan. Berarti ketiga-tiganya harus memiliki kode transaksi untuk setoran simpanan pokok misalnya. Ya, kode setoran simpanan pokok. Ya. Akun debit, kalau kita menerima setoran, kita akan masuk ke kas ya. Akun kreditnya apa? Ya ke simpanan pokok ya, simpanan pokok ya 39001 pilih. Nah, ini tipenya, jenisnya tip apa? Setoran. Karena ini kan namanya sesuai dengan namanya ya. Kita kasih centang di kelompok setoran. Nah, simpanannya apa? Simpanan pokok dicentang ya. Keterangan setoran simpanan pokok. Ya, simpan. Udah selesai. Setoran simpanan pokok. Ya. Ini kodenya ya. Ya, jadi yang harus dibuat itu adalah yang wajib ya. Setoran tunai, setoran tarikan tunai, dan biaya administrasi, pajak, dan pendapatan bunga ya. Ada 5 sebenarnya yang wajib kita buat ya. Selain tadi kita sudah membuat setoran ya, sekarang kita buat kode tarikan ya. 3031 ya, tarikan simpanan pokok. Ya, kalau ditarik berarti kasnya yang kredit ya. Kon kredit, debitnya ya simpanan pokoknya. Pilih ya. Tarik centangnya tarikan simpanan pokok ya. Keterangannya oke, disimpan. Oke, sudah ya. Nah, itu seperti itu. Nanti semuanya dibuat ya, kode-kode transaksinya dibuat semuanya. Setelah dibuat kita tutup, baru kita melanjutkan untuk mengedit simpanan ya.
produk simpanan. Jadi di sini kode simpanan pokok, kode setorannya apa, kode tarikan apa. Kalau bagi hasil, biaya administrasi, pajak, ini bisa kita abaikan ya, bisa kita abaikan. Simpanan sukarela misalkan ya. Nah, ini bisa kita abaikan sebenarnya ya. Tapi ini sudah saya isi simpanan sukarela, kodenya SR. Simpanan sukarela, nomor akunnya ini saldo minimal 10.000. Ini untuk men-setting nanti saldo minimalnya berapa. Jadi ketika saldonya sudah 10.000, anggota tidak bisa menarik simpanannya ya. Karena ini jenis sukarela, ini jenis simpanannya kita pilih yang sukarela, kode setorannya ini, kode tarikannya ini, cara membuatnya tadi ya. Kode bagi hasilnya ini, bagi hasilnya berapa ya? 5% per tahun. Ini ingat ya, ini adalah angka persen dalam tahun ya. Nah, rumusnya saldo terendah, saldo harian atau saldo rata-rata. Rumus untuk penghitungan bunga. Nah, saldo harian berarti kalau saldo harian ya kita pilih aja. Nanti dia akan menghitung rata-rata harian dalam 1 bulan berapa, maka dia akan dihitung sebesar 5% ini bunganya ya. Oke, untuk kode pajaknya ini, pajaknya sekian persen. Ini pajak 7,5% adalah dari bunga yang diterima, yang diterima oleh anggota. Biaya administrasi 1.500 misalkan ya, ini akan memotong tabungan setiap bulan sebesar Rp1.500 ya. Oke, setelah semuanya dicek, nah ini pajak saldo minimum 7.500.000 ya. Ini adalah settingan ketika saldo anggota 7.500.000 ya, kurang dari 7.500.000 maka tidak dikenakan pajak. Kalau lebih dari 7.500.000 maka dikenakan pajak. Gitu ini ya. Ini maksudnya ya. Maksud dari pembatasan saldo minimum pajak. Oke, seperti itu. Sudah semuanya sudah selesai diisi, langsung kita simpan. Nah, setelah kita membuat produk simpanan, produk-produk simpanan, langkah selanjutnya adalah kita membuat rekening simpanan dari anggota ya. Menunya ada di customer service, ada di simpanan ya. Nih ya, ada di simpanan. Misalkan kalau mau menambah ya kita tambahkan aja. Klik menu tambah, terus akan keluar seperti ini. Nomor simpanannya ini sudah otomatis nomornya ya. Nah, siapa yang membuat? Nah, misalkan saya ya. Alamatnya ini. Nah, produk simpanannya apa? Kita pilih saja simpanannya yang mana ya. Simpanan pokok kah, simpanan wajib kah, atau simpanan sukarela kah ya. Oke, simpanan pokok ya. Oke, kalau ada nama marketingnya bisa diisikan marketing ya. Kalau sudah, ini ingat ya, ini hanya membuat rekening ya. Ini hanya membuat rekening. Bukan membuat setoran ya. Kalau misalkan ada setoran nanti ada sendiri menunya ya untuk setoran. Nah, di sini di menu membuat rekening ini kita bisa memasukkan juga tanda tangan dari anggota ya. Bisa kita ambil dari foto yang bisa kita cari di komputer, yang kita scan, kita nyimpannya di mana. Kita bisa pilih di sini nanti spesimen tanda tangan dari anggota yang bersangkutan akan tampil di sini ya. Oke, ini untuk kalau menu yang di sini ini adalah untuk tabungan berjenis tabungan atau simpanan berjangka alias deposito ya. Nanti kita bisa menambahkan deposito, sertifikat deposito. Nah, cara menambahkan template sertifikat ini kita nanti ada sesi khusus ya untuk pembuatan template surat perjanjian, surat sertifikat deposito dan macam-macam
semuanya nanti ada sesi tersendiri ya. Ini kita masih dasar dulu cara membuat buku tabungan ya, atau membuat rekening, mendaftarkan rekeningnya. Oke, setelah rekening sudah didaftarkan, maka di sini akan muncul ini daftar rekeningnya ya. Daftar rekeningnya sudah muncul di sini. Nah, kalau sudah muncul di sini baru deh ya si bersangkutan, orang yang bersangkutan bisa melakukan setoran ya. Kita buatkan tempatnya dulu tadi itu ya, membuatkan tempatnya. Nah, menunya ada di front office ya. Customer service dan front office ini akan berbeda ya. Seperti di bank, front office ini teller ya, tellernya. Kalau customer service ya CS-nya sendiri ya, ada mejanya tersendiri kan. Nah, ini juga nanti usernya bisa kita setting tersendiri juga. Jadi yang bisa akses menu ini hanya front office, dia tidak bisa akses yang lain ya. Tidak bisa akses laporan-laporan yang lain ya, sesuai fungsinya nantinya. Untuk hak akses dari user nanti belakangan aja. Kita belajar tentang simpanan dulu ya. Kalau bikin setoran simpanan kita ada di customer front office ya. Di menu front office setoran simpanan. Nah, setoran simpanan bagaimana cara kalau ada orang setor? Ya kita tambahkan aja ya. Setoran simpanan. Nomor simpanannya berapa? Oh tadi simpanan sukarela ya. Filter. Nah, simpanan sukarela ada siapa saja yang sudah masuk? Oh nggak ada. Mana tadi yang nama saya ya? Oh ini. Oh simpanan pokok saya tadi ya. Oke ini ya. Nomor ini adalah Fauzi Ghazali simpanan pokok. Nah kode transaksinya yang harus diisi. Ini nomor buktinya bisa otomatis, bisa kita buat manual sih ya. Bisa. Setoran tunai. Nah ini kode transaksi yang kita buatkan tadi. Ya, demikian juga untuk penarikan ya, penarikan simpanan. Kita tinggal klik aja tarikan simpanan. Di sini kita tinggal tambahkan nomor simpanannya berapa, semua ya, filter. Nah, ini kita tambahkan saja saldonya, langsung terlihat di sini saldonya ada berapa ya. Kita kodenya apa ya? Tarikan tunai ya, pilih perbuktinya. Ini bisa disetting otomatis juga sih ya, nariknya berapa, 100.000 misalkan ya. Keterangan kita bisa isi keterangannya untuk apa ya, simpan. Oke, nah sudah masukkan ya. Dimana kita bisa melihat laporan laporan atas nama Fauzi Ghazali tadi di simpanan ya, kartu simpanan, rekening koran ya, rekening koran, nomor simpanannya pilih ya, share. Nah ini rekening korannya, setorannya segini, tarikannya segini ya, saldonya 400. Ini saldo akhirnya. Oke. Nah, saya kira sampai di sini ya untuk hal dasar tentang simpanan. Sampai ketemu lagi nanti ya di tutorial selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Oke, itulah tadi tutorial yang sudah saya sajikan, dan semoga kalian semuanya suka dengan tutorial ini. Dan untuk mendukung saya melanjutkan tutorial ini, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi ya.